Jalur Rempah merupakan gerakan rekonstruksi hubungan historis yang memiliki tujuan menyalakan ingatan dan kebanggaan akan jati diri sebagai bangsa bahari dan memperkuat tali keindonesiaan yang sejak ribuan tahun lalu telah dirajut melalui kehangatan persahabatan, asimilasi pengetahuan, budaya, dan peradaban, serta diplomasi di setiap pelabuhan jalur rempah. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya jalur rempah sebagai modal meningkatkan kesejahteraan bersama yang lestari. Menyiapkan jalur rempah sebagai warisan dunia World Heritage untuk memperkuat diplomasi Indonesia sekaligus meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Melewati lorong di salah satu kota tua bukan hanya perjalanan wisata biasa, karena melalui perjalanan sejarah kita dapat menembus ruang dan waktu untuk menarik esensi dari masa lampau dan mengingat kembali bagaimana jayanya kita bangsa Indonesia di masa lalu. Bersama saya Tika, ikuti kami menelusuri Sungai Carang dan Pulau Penyengat untuk memperkuat jalur rempah di Kota Tanjung Pinang. Inilah Jalan Gambir, salah satu titik kota tua di Tanjung Pinang. Di balik nama jalannya, Gambir memiliki riwayat penting dalam pergerakan jalur rempah di sini, karena menjadi tonggak kesejarahan akulturasi Tionghoa di Kota Tanjung Pinang. Sobat Nusa, saat ini saya berada di Jalan Gambir Kota Tanjung Pinang dan mungkin sebagian dari kita sudah ada yang tahu, tapi saya yakin masih banyak sekali di luaran sana tidak mengetahui arti ataupun sejarah di balik nama jalan. Dan Jalan Gambir ini di Kota Tanjung Pinang memiliki arti. Kenapa? Karena pada abad ke-18, jalan inilah menjadi saksi pusat perdagangan dan juga saksi di mana rempah Gambir jaya pada saat itu. Dan dari Kota Tanjung Pinang, Gambir ini diekspor ke negara luar seperti Eropa. Gambir, selain Tanjung Pinang menjadi salah satu komoditas ekspor gambir terbesar pada abad ke-18, ternyata Gambir merupakan cikal bakal dari akulturasi etnis Tionghoa atau keberadaan etnis Tionghoa di Tanjung Pinang. Kenapa? Karena pada saat itu company mendatangkan pekerja dari Cina untuk menggarap membuka lahan yang dijadikan kebun gambir di Senggarang. Dan ini adalah lorong gambir. Jadi lorong gambir ini dulunya itu merupakan gudang. Sebelum gambir-gambir itu nanti akhirnya diekspor ke negara tetangga, Eropa, India. Jadi di sini adalah gudang penyimpanan gambir. Gambir yang dijual di sini karena walaupun sekarang sudah tidak lagi menjadi tempat penyimpanan gambir, tetapi ini masih menjadi pusat perdagangan di Kota Tanjung Pinang. Ibu, ada jual gambir? Gambir di dalam. Di bagian mana? Oh, ini terus belok ke kiri. Oke, makasih Ibu ya. Ternyata cukup sulit untuk mendapatkan gambir
saat ini, padahal dulu di sini emang gudangnya Gambir gitu. Ibu, permisi. Ada jual Gambir, Ibu? Sebentar. Biasanya orang kalau beli Gambir ke sini tuh untuk apa sih, Bu? Dipakai buat apa? Untuk makan siri. Masih banyak yang beli? Ada tapi nggak banyak. Oke, baiklah. Kalau boleh saya tahu sekarang ini harganya berapa ya, Bu ya? Oh, jadi jualnya per biji ini ya? Per biji Rp1.000, kalau per ons Rp14.000. Jadi kira-kira kalau 1 ons dapat 14 biji, seperti itu. Oke, kalau gitu saya boleh minta dibungkusin 18. Kenapa 18, Bu? Karena Gambir ini dulu jaya-jayanya di Tanjung Pinang itu pada abad ke-18. Ya, jadi setelah tahun 1760, jadi memasuki mulai akhir dari abad ke-18 itulah mulai pudar masa jayanya. Karena apa ya, sebenarnya permintaan dari luar negeri itu udah menurun gitu. Nggak banyak lagi yang minta Gambir. Sip. Terima kasih, Ibu. Ternyata dugaan saya betul. Tidak banyak yang tahu tentang sejarah Jalan Gambir dan juga Jalur Rempah. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti kami untuk kembali kita mengingat masa jaya kita, untuk dapat menarik esensinya supaya masa depan kita lebih baik lagi. Karena bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sejarahnya. Jalan Gambir. Ya. Kalau misalnya kita bicara Jalan Gambir ini panjang sejarahnya ini luar biasa. Luar biasa ya, karena seperti yang kita telusuri dan sudah saya informasikan sebelumnya juga Mbak Wiwi dengan Sobat Nusa, bahwa ternyata di sini itu menyimpan cerita kejayaan Tanjung Pinang khususnya ya. Kalau jalurnya kita bicara berarti di Sungai Carang. Iya. Sungai Carang. Seperti itu. Jadi Mbak Wiwi ini adalah dosen di Umrah, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang. Dan kita akan membicarakan nih kurang lebih bagaimana sih sebenarnya jalur rempah yang ada di Kota Tanjung Pinang gitu. Oke. Gitu. Karena kan nih Mbak Wiwi ya, kalau kita bicara soal rempah mungkin teman-teman berpikir hanya rempah itu sekedar bumbu dapur, bumbu masak gitu, yang bikin enak gitu, yang kalau orang luar bilang kan spicy ya, bikin makanan itu menjadi lebih terasa nikmat. Tetapi kan ternyata rempah ini bukan hanya sekedar bumbu dapur atau bumbu masak. Dalam rempah itu ada nilainya, ya kan? Ada nilai, bahkan di situ ada nilai ada cerita tentang jalur perdagangan, monopoli perdagangan, ada sejarah dan kontak budaya yang terjadi karena rempah ini. Coba gimana sih sebenarnya jalur rempah yang ada di Kota Tanjung Pinang ini? Oke, jadi selamat pagi Mbak Tika. Pagi juga. Terima kasih diajak ngobrol ini. Iya. Jadi tadi Mbak Tika sebut bahwa jalur rempah itu kan maknanya tuh luas ya, tidak hanya sekedar rempah bagian dari bumbu. Jadi secara umum itu jalur rempah itu bisa diartikan sebagai sebuah jalur pelayaran, jalur perdagangan, sebuah peristiwa sejarah yang tadi disebut Mbak Tika, monopoli perdagangan juga yang disebut Mbak Tika, tetapi juga makna komoditas juga. Ya memang tidak salah juga kalau ketika berbicara jalur rempah, terus ingatan kita menuju pada rempah sebagai salah satunya sebagai bumbu rempah, kan memang pemaknaannya memang salah satunya juga sebagai salah satu komoditas rempah. Kemudian tadi Mbak Tika juga sebut ada kontak budaya. Nah, dari kesemuanya itu kan mewariskan warisan budaya. Ya, betul. Warisan budaya itu ada warisan budaya tangible dan warisan budaya intangible. Jadi panjang banget gitu. Nah, warisan
budaya intangible-nya juga bisa kita lihat misalnya dalam kuliner. Itu rempahnya rempah dalam kuliner yang ada di di kuliner Melayu ini gitu. Kemudian warisan yang tangible itu bisa kita lihat dalam peninggalan sejarah yang kita tahu bahwa jalur rempah di Pulau Bintan ya, menyebutnya Pulau Bintan ini kita terbagi dalam 2 periode sebetulnya di Pulau Bintan itu ya. Ada pelabuhan Teluk Bintan itu berjaya dan hidup di abad 13 sampai 16. Kemudian pada periode selanjutnya di 17 hingga 18 itu di Ulu Riau yang sekarang Sungai Carang ini. Ya, jadi ada 2 periode yang Pulau Bintan itu memiliki 2 pelabuhan besar gitu. Yang 2 pelabuhan besar itu berpotensi dan mewariskan warisan budaya hingga kini. Gitu. Pada tahun 1777 hingga 1784, masa pemerintahan Raja Haji, Sungai Carang merupakan salah satu jalur perdagangan penting di kawasan Selat Melaka, bahkan menentukan di Asia Tenggara. Dan menyusuri sungai dengan panjang sekitar 25 km ini membawa imajinasi saya ke masa kejayaannya. Selain menjadi pangkalan angkatan perang laut, Sungai Carang juga menjadi urat nadi perdagangan Nusantara sejak tahun 1675. Dan disinilah terjadi kontak budaya antar bangsa. Saat ini saya sedang berada di salah satu Chinatown atau kampung Cina yang ada di Senggarang. Senggarang itu masih berada di lokasi Sungai Carang. Dan konon dulunya menurut catatan sejarah Sobat Nusa bahwa di sini itu adalah perkebunan gambir yang dibuat oleh company, dan di sini adalah jejak di mana terjadi akulturasi etnis Tionghoa dengan bangsa Melayu. Jadi seperti yang kita lihat di sini tertinggallah ada tempat beribadah etnis Tionghoa. Tetapi jika kita kembali lagi mengenai gambir ini, kami sudah menelusurinya. Ternyata tidak ada peninggalan fisik yang bisa menunjukkan bahwa ini dulunya adalah perkebunan gambir, tidak ada juga gudang penyimpanan yang tersisa. Dan yang tersisa hanyalah kisah kejayaan di masa lampau. Tapi tentu saja itu memiliki konektivitas. Jadi jangan kemana-mana, ikuti kami terus untuk menelusuri jalur rempah Sungai Carang dan Pulau Penyengat untuk menemukan titik simpul dan kekuatan dari jalur rempah di Kota Tanjung Pinang untuk Indonesia yang lebih baik. Raja Haji Fisabilillah, Raja Ali Haji, Gurindam 12, dan Masjid Raya Sultan Riau. Inilah yang banyak tergambar jika kita mendengar nama Pulau Penyengat. Namun Pulau Penyengat juga memiliki peran penting dalam jalur rempah Kota Tanjung Pinang. Pulau Penyengat merupakan pulau yang bersejarah dan memiliki kedudukan yang penting dalam peristiwa jatuh bangunnya Imperium Melayu, yang sebelum terdiri dari wilayah Kesultanan Johor, Pahang, Siak, dan Lingga, khususnya di bagian selatan dari Semenanjung Melayu. Peran penting tersebut berlangsung selama 120 tahun,
sejak berdirinya Kerajaan Riau di tahun 1722 sampai akhirnya diambil alih sepenuhnya oleh Belanda pada 1911. Jadi ini Sobat Nusa, ini adalah salah satu peninggalan sejarah atau bukti tangible yang masih tersisa dari jalur rempah Sungai Carang dan Pulau Penyengat. Ini adalah istana kantor marhum yang terletak di Pulau Penyengat. Bangunan ini masih asli, seperti memang dari dulu, memang seperti ini keadaan fisiknya. Dan di sini kita bisa lihat adanya akulturasi budaya bangsa Eropa dan juga Cina dari sisi arsitekturnya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di sini arsitekturnya itu adalah perpaduan antara Eropa dan juga Cina. Kita ada di komplek makam Raja Hamidah. Engku Putri Hamidah itu sebelum beliau menjabat sebagai raja atau sebelum menikah. Dan ini di sini ada makam Raja Ali Haji juga. Jadi Raja Ali Haji ini adalah penasihat kerajaan sekaligus seorang sastrawan dan dikenal sebagai Bapak Bahasa Indonesia juga. Yang berhubungan dengan jalur rempah adalah beliau memiliki naskah Melayu yang tertuang dalam kitab Tufat Al-Nafis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sini dulu. Iya. Sehat, Bang Aswandi? Alhamdulillah sehat. Baik, Sobat Nusa. Sekarang saya sedang bersama Bang Aswandi selaku sejarawan yang berasal dari Tanjung Pinang ya Bang ya? Ya. Asli Tanjung Pinang atau Pulau Penyengat? Tanjung Pinang ya. Tanjung Pinang ya, aslinya Tanjung Pinang. Baik Bang, jadi satu hari ini seharian saya kan jalan-jalan tuh, jalan-jalan ke Senggarang, kemudian ke Jalan Gambir, melewati rute Sungai Carang, kemudian untuk mencari tahu kan bagaimana histori atau sejarah di balik jalur rempah yang ada di Kota Tanjung Pinang khususnya, karena kan kita ingin memperkuat nih titik simpul jalur rempah yang ada di Kota Tanjung Pinang, karena bagaimanapun juga kan jalur rempah ini merupakan suatu gerakan di mana kita ingin menarik esensi dari masa lalu sebagai kolektivitas untuk menjadikannya lebih baik lagi di masa depan kan. Tetapi setelah saya telusuri gini kan baca-baca juga nih referensi gitu ya. Akulturasi seperti apa yang terjadi atau kontak budaya apa saja yang mempengaruhi atau terjadi dengan bangsa Melayu di sini? Baik. Kita harus kembali mungkin ke abad ke-17. Itu berawal dari pembukaan negeri Riau, ya, yang sekarang kita sebut Riau Lama itu, Riau Lama. Hulu Riau. Iya. Itu pada tahun 1672. Itu dibukalah oleh Laksamana Tun Abdul Jamil yang dititahkan oleh Sultan Johor. Nah, di Sungai Carang tempatnya kan. Nah, kemudian berkembang kawasan ini menjadi sebuah negeri yang kemudian bernama Riau. Asalnya itu karena riuh orang beraktivitas di situ, sehingga orang apabila ditanya mengatakan mau kemana, mau ke tempat baru dibuka yang riuh itu. Lama-lama berubah nama itu menjadi Riau. Jadi Riau, Liau. Itu.
riuhnya itu kenapa? Karena orang berdagang. Berdagang. Ada pelabuhan yang ramai di situ. Itu pada abad 17. Pada zaman Laksamana Tun Abdul Jamil. Baik. Tapi pada waktu itu negeri Riau ini belum punya komoditi. Belum menghasilkan komoditi sendiri. Artinya gambir belum ada. Oke. Tapi dia pelabuhannya besar, disinggahi oleh kapal-kapal mancanegara. Jadi ya internasional. Ya. Nah, kapan ada gambir? Itu sekitar tahun 1740. Itu pada zaman Daeng Celak menjadi yang Hutan Muda Riau yang kedua. Jadi beliau memerintahkan satu orang namanya penggawa Tarung dan penghulu Cendun untuk mengambil bibit gambir ke Sumatera. Nah, kemudian ditanamlah gambir dan sukses, berhasil. Orang Melayu dan Bugis bersama-sama mengeksploitasi gambir sehingga menjadi komoditi asli dari dari negeri Riau dan menjadi produk pelabuhan negeri Riau sehingga negeri itu kaya dan makmur. Tetapi pada saat itu bangsa ini dalam penjajahan belum masuk lagi. Oh, belum ada penjajahan lagi. Itu orang Eropa memang masuk ke sini tapi hanya berdagang, bukan menjajah. Orang-orang Cina ini memang didatangkan dari daratan Cina itu. Ini ya berarti. Ini mungkin berarti ini anak cucunya, udah anak cucunya mungkin. Tapi ini etnis Tionghoa. Ini udah abad 20, awal abad 20. Okay. Mungkin ini anak cucunya. Jadi memang mereka itu didatangkan dari daratan Tiongkok itu untuk bekerja di ladang-ladang gambir yang ada di sekitar Hulu Riau itu oleh yang Hutan Muda Riau. Nah, setelah itu ditinggalkan pada 1787, mereka mengambil alih. Sampailah mereka kemudian menguasai semua aktivitas perladangan dan pedagang gambir. Setelah 1787 itu, ya gambir semakin berkembang, tanaman gambir ini bersama lada, tapi lada tidak melebihi gambir pentingnya di daerah ini karena tanah Bintan, Pulau Bintan ini tidak semuanya cocok untuk lada, tapi untuk gambir sangat luar biasa. Baik, Sobat Nusa, ini pembicaraan yang sangat menarik sekali. Jadi apa yang kita bisa tarik, bagaimana kita belajar dari sejarah, tetapi bukan berarti kita mengulang masa lalu. Tetapi menarik esensi apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita untuk membuat bangsa kita jaya. Lalu kita ambil strateginya, tetapi tidak bulat-bulat. Kita sesuaikan dengan pangsa pasar, perkembangan zaman, dan juga bagaimana karakter asli bangsa ini seperti apa, dan juga karakter generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Seperti itu kurang lebih ya. Makasih banyak ya Bang Aswadi atas pembicaraan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Sobat Nusa bisa terbuka pandangannya dan bergabung bersama kita untuk melawan lupa, kembali mengingat masa jaya melalui jalur rempah, karena kita memiliki kekuatan bahari sesungguhnya, dan itu adalah jati diri bangsa Indonesia. Inilah perjalanan kami untuk menelusuri jalur rempah di Kota Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Semoga cita-cita jalur rempah menjadi warisan budaya dunia dapat terwujud. Raja Ali Haji dalam naskah Thamara Al-Muhimmah berkalam. Maka hendaklah ianya dijaga segenap jiwa raga, karena warisan itu sangat mustahak bagi menyerlahkan jati diri dan karakter bangsa. Dan hadirlah kemuliaan kepada kita.